Probolinggo adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Probolinggo dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran yang berkualitas tinggi. Tentunya dengan melimpahnya hasil panen seringkali menjadi tantangan bagi petani yang bisa menyebabkan penurunan harga dan potensi pemborosan. Lalu, pengelolaan hadir sebagai solusi untuk menyerap surplus untuk kota Probolinggo agar bisa memberikan nilai tambah dan juga memperpanjang masa simpan produknya serta membuka peluang pasar yang lebih luas dan juga stabil. Maka dari itu, diversifikasi produk pertanian melalui pengelolaan juga bisa mengurangi ketergantungan pada penjualan produk mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga. Potensi produk unggulan dari Probolinggo seperti mangga, mangga mana lagi, anggur, dan berbagai sayuran itu bisa diangkat melalui pengelolaan yang tepat. Dan juga bisa menciptakan produk sari buah dan juga olahan sayur dengan ciri khas daerah. Lalu selain kekayaan alam, tradisi pengelolaan pangan yang mungkin telah ada di masyarakat Kedung Dalem dapat menjadi landasan. Adanya praktik-praktik rumahan dalam mengelola buah, sayuran itu bisa dikembangkan, dikomersilkan dengan standar produksi yang lebih modern serta menggabungkan kearifan lokal dengan teknik yang lebih efisien dan juga kemasan yang menarik tentunya. Oleh karena itu, nanti bisa lanjut ke skala industri kecil, memungkinkan peningkatan standar kualitas dan juga keamanan pangan, membangun kepercayaan konsumen, dan membuka akses ke pasar yang lebih formal. Tentunya, analisis kebutuhan pasar juga memainkan peran penting di sini. Adanya tren gaya hidup sehat itu bisa meningkatkan perminatan akan produk alami, rendah gula, dan kaya nutrisi. Sari buah alami dan olahan sayur sehat menjadi alternatif yang bisa dicari konsumen. Preferensi terhadap produk lokal juga bisa semakin kuat, di mana konsumen itu menghargai kualitas, dukungan ekonomi daerah, dan juga keunikan rasa. Mengelola hasil bumi Probolinggo menjadi produk dengan merek lokal itu dapat menarik segmen pasar. Adanya gaya hidup modern yang serba cepat juga bisa mendorong perminatan akan produk praktis seperti sari buah siap minum dan juga olahan sayur siap saji. Lalu juga adanya pariwisata di Probolinggo, contohnya Gunung Bromo, itu juga bisa membuka peluang untuk produk olahan lokal menjadi oleh-oleh yang menarik. Nah, tentunya inspirasi dari tren industri pangan nasional dan global itu juga bisa memengaruhi dari gagasan bisnis ini. Tentunya dengan ini saya terinspirasi ingin membuka industri pengelolaan sari buah dan sayuran, di mana industri pengelolaan sari buah dan sayuran ini akan saya beri nama Juah Gamon, di mana Juah Gamon adalah singkatan dari jus buah gagal move on, di mana jus buah gamon itu dibuat untuk menghasilkan minuman yang sehat, tinggi serat, dan tentunya bisa menjadi obat setiap riwayat sakit. Industri ini kami dedikasikan untuk membantu setiap orang yang ingin mengkonsumsi sayur dan buah tetapi malas untuk memakannya. Produk kami juga bertujuan untuk membantu mengatasi masalah pencernaan, asam lambung, serta mencegah konsumsi gula berlebih. Bahan yang digunakan sangat alami dengan pemanis madu asli sebagai pengganti gula. Dalam industri ini tidak ada campuran bahan seperti susu atau pemanis lain yang bisa mengganggu kesehatan. Terakhir juga semangat kewirausahaan di tingkat lokal menjadi pendorong utama saya membuka bisnis ini, melihat peluang untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian, dan juga memanfaatkan dukungan pemerintah untuk UMKM dapat memotivasi pendirian usaha ini. Dan struktur usaha Juah Gamon akan berbentuk badan usaha mandiri, bukan CV ataupun korporasi terkait besaran usaha. Nah, aspek hukum juga sudah kami lengkapi, yaitu kami ada NPWP atau nomor wajib pajak, di mana di situ sudah kami lampirkan NIB yang sudah kami daftarkan. Setelah itu, Juah Gamon ini memiliki motivasi, memiliki visi misi, yaitu menjadi produsen sari buah dan olahan sayur terkemuka di Jawa Timur yang dikenal dengan kualitas produk alami, inovasi, dan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Adapun misi yang bisa kami capai, yang ingin kami capai, yang pertama adalah pengadaan bahan baku berkualitas, membangun rantai pasokan yang kuat dengan petani lokal, memastikan bahan baku buah dan sayur yang segar, berkualitas, dan dipanen secara bertanggung jawab. Lalu juga misi yang kedua adalah agar kami bisa menerapkan standar produksi yang tinggi, menjaga kebersihan dan keamanan pangan, serta berinvestasi dalam teknologi pengelolaan yang efisien dan mempertahankan nutrisi alami. Misi yang ketiga adalah melakukan riset dan mengembangkan secara berkelanjutan untuk menciptakan varian produk sari buah dan juga olahan sayur yang menarik, lezat, dan sesuai dengan tren pasar yang ada. Lalu yang keempat adalah
kami berusaha untuk membangun strategi pemasaran yang kreatif dan menjangkau target pasar melalui berbagai saluran distribusi, baik offline maupun online. Lalu juga misi kami yaitu kami mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk berkualitas dan juga layanan yang responsif. Dan yang terakhir, kami juga mengharapkan bisa menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, di sini kami akan melihat dan juga menganalisis bagaimana SWOT untuk usaha kami, di mana SWOT akan dipengaruhi oleh internal dan juga eksternal. Nah, untuk itu yang pertama, untuk strength dan opportunities, yang pertama adalah kami bisa memanfaatkan akses bahan baku lokal dan juga fokus pada produk sehat untuk memenuhi peminatan pasar yang meningkat melalui kerjasama lokal dan platform digital. Lalu yang kedua, kami juga bisa mengembangkan produk praktis dan memanfaatkan citra produk lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan dukungan pemerintah. Lalu yang ketiga, kami juga bisa melakukan diferensifikasi produk dengan memanfaatkan fleksibilitas usaha kecil dan tren pasar yang ada. Lalu untuk strength dan threat, yang pertama, kami bisa mengandalkan potensi bahan baku lokal dan cipta produk berkualitas untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan ketat dan fluktuasi harga. Lalu yang kedua, kami juga bisa beradaptasi dengan perubahan regulasi dan preferensi konsumen dengan memanfaatkan fleksibilitas usaha. Dan yang ketiga, kami bisa membangun loyalitas pelanggan dengan menekankan kualitas dan keunikan produk lokal. Nah, untuk negatifnya, sisi negatif, untuk weakness dan opportunities, yang pertama, kami akan mencari dulu kemitraan strategis dan memanfaatkan platform digital untuk mengatasi keterbatasan modal dan juga jaringan distribusi awal dalam memanfaatkan tren pasar yang positif. Dan yang kedua, kami juga harus fokus pada pengembangan brand awareness melalui produk yang inovatif dan juga memanfaatkan dukungan pemerintah. Dan yang ketiga, kami juga harus meningkatkan skala produksi secara bertahap dengan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Nah, yang terakhir adalah weakness trait, di mana yang pertama kami harus mengembangkan efisiensi operasional dan diverifikasi produk untuk mengurangi resiko akibat persaingan ketat dan perubahan preferensi konsumen dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, kami juga bisa mencari sumber pendanaan alternatif yang membangun jaringan distribusi yang lebih luas untuk mengatasi keterbatasan internal di tengah ancaman pasar. Dan yang ketiga, kami juga bisa memantau dan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk itu, kami mengadakan analisis industri untuk melihat faktor-faktor pendorong untuk pertumbuhan kayak meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan preferensi terhadap produk lokal juga perlu dipertimbangkan. Lalu juga tren pasar utama untuk saat ini tentang produk alami dan minimal proses produk dengan manfaat kesehatan tambahan, produk yang praktis dan siap konsumsi, serta produk yang diproduksi secara berkelanjutan dan juga etis. Lalu juga kita harus melihat dulu kualitas produk, harga dan juga jaringan distribusi dan strategi pemasaran mereka. Dan juga bisa membantu usaha baru menemukan celah pasar yang belum terlayani atau area di mana mereka dapat menawarkan nilai yang berbeda. Dan untuk rantai pasokan bahan baku terutama di buah dan sayur di wilayah Probolinggo ini juga akan kami analisis termasuk ketersediaan, stabilitas harga, stabilitas kualitas gitu. Dan juga kami akan membangun hubungan yang baik dengan pemasok lokal untuk menjadi kunci untuk memastikan pasokan yang terjamin dan juga berkualitas. Dan yang terakhir, kami akan melihat dan belajar tentang pemahaman tentang saluran distribusi yang efektif untuk produk sari buah dan olahan sayur di wilayah Probolinggo ini, kayak dititipkan ke pasar tradisional, supermarket, toko swalayan, toko oleh-oleh, restoran, kafe, ataupun platform penjualan online, kayak strategi pemasarannya gimana, IG, WA, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan ini kami bisa melihat secara komprehensif bagaimana dinamika industri ini tentang usaha pengelolaan sari buah dan sayur di Kedung Dalam dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk bersaing dan juga berkembang.